Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Nurjaman, mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Hukum. Pada hari ini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang pernafasan akut sehingga kita menyebabkan sesak napas dan dapat menyebabkan meninggal apabila terkena gejala berat dan akan sembuh apabila kita mendapatkan gejala ringan. COVID-19 ini bermula ditemukan di Provinsi Wuhan, Republik Rakyat Cina pada bulan Desember 2019 dan penyebarannya sangat cepat setelah menyebar di seluruh negeri Cina yang melakukan lockdown. Lalu penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, suspek pertama yaitu pada bulan Maret 2020. Tiga suspek pertama yaitu 3 orang yang berasal dari Jabodetabek, dan setelah 3 suspek pertama diketahui dan ditemukan juga di daerah lain selain di Jabodetabek dan menyebar di seluruh Indonesia. Menurut para ilmuwan, COVID-19 ini asal mulanya tidak diketahui dan berasal dari mana. Seperti diketahui, kita ketahui awal mulanya di Provinsi Wuhan, Republik Cina, dan bermula di pasar hewan tersebut. Dan tanda-tanda bagaimana kita terkena COVID yaitu untuk gejala ringan, kita tidak bisa mencium bau, tidak merasakan rasa masakan, demam, diare. Dan untuk gejala berat, tidak mungkin badan pegal, hampir sama saja dengan gejala ringan. Yang jelas apabila gejala berat, kita harus melakukan konsultasi ke dokter dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan bagaimana kita cara mengetahui kita terkena COVID itu, kita harus melakukan rapid antigen atau enggak swab test atau tidak ronsen paru. Dan apabila kita terkonfirmasi positif, untuk yang bergejala ringan, kita cukup dengan isolasi mandiri dan minum air secukupnya, dan minum air putih, lalu menjaga kesehatan, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari, melakukan olahraga. Dan untuk gejala berat, kita harus dirawat di rumah sakit, apalagi kita yang mempunyai penyakit komorbid. Dan penyakit ini sangat rentan sekali untuk terkena pada anak-anak, dan terutama untuk lansia itu sangat berbahaya sekali. Dan apabila kita sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, kita harus melakukan swab antigen, karena belum tentu setelah isolasi mandiri kita berhasil sembuh, karena ada yang virus itu menempel lama di tubuh kita, dan ada juga yang 14 hari. Dan bila kita sudah dinyatakan negatif pun, kita harus melakukan isolasi terlebih dulu supaya meyakinkan kalau kita sudah sembuh dari penyakit COVID-19 itu. Virus COVID-19 ini ada beberapa macam modelnya. Yang pertama kali muncul di Wuhan itu COVID-19 Alpha, COVID-19 Beta, COVID-19 Gamma, COVID-19 Delta. Yang terakhir yang sekarang masih ada dan termasuk di Indonesia pun itu COVID-19 jenis Omicron. Omicron ini yang sangat berbahaya penyebarannya. Dan untuk saat ini di Indonesia, untuk meminimalisir COVID-19 itu, warga Indonesia sekarang dianjurkan untuk melakukan vaksin. Dan menurut data website covid19.go.id, warga Indonesia yang telah melakukan vaksin sejumlah 96% sudah melakukan vaksin dosis pertama. Maka itu kita harus bangkit dari COVID-19 ini dengan cara yaitu kita harus melakukan vaksin agar kita juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa ketakutan ketika kita akan keluar rumah. Data dari website covid19.go.id, sampai bulan Oktober ini jumlah korban meninggal untuk penyakit COVID ini 158.000 orang. Dan yang terkena suspek seluruh Indonesia ini kurang lebih 6 juta orang, dan 5 juta orang dinyatakan sembuh. Pada saat COVID-19 menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia,
dunia pariwisata semuanya sepi dan negara pun seperti negara mati. Seperti contoh luar negeri melakukan lockdown, dan untuk di Indonesia sendiri melakukan PSBB dan dilakukan sampai awal-awal 2022. Dan untuk 2021 mulai melakukan vaksin untuk pencegahan. Dan menurut data covid19.go.id jumlah warga Indonesia yang sudah melakukan vaksin dosis pertama yaitu 96%. Jadi untuk saat ini COVID-19 di seluruh dunia termasuk Indonesia udah mulai terkendali, dan untuk saat ini masyarakat Indonesia sudah kembali beraktivitas normal, tetapi kita harus tetap menjaga kesehatan dengan baik pertama. Karena itu kita harus bangkit dari COVID-19 ini dengan cara ya kita harus melakukan vaksin agar kita juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa ketakutan ketika kita akan keluar rumah. Mungkin dari sekian dari penjelasan mengenai COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.